Bapak Ibu dan kasih itu selamat siang. Kita akan mendengar firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Kita akan dengan pujian karya terbesar dan hidupku hanyalah Yesus. Kasih yang hamba-Mu, Kau sembunyikan hamba-Mu, Kau rapi hamba-Mu. Karena kami tahu Tuhan firman menjadi kekuatan buat kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kami akan buka hati kami dan kami tetap mengundang kuasa dan hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dalam kasih Kristus. Kita akan buka bersama-sama dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk di dalam perahu, dan perahu itu juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di guritan di sebuah tilam, maka murid-murid Yesus membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu pun menjadi redup sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat padanya?" Bapak Ibu dalam kasih Kristus, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan ini, kalau kita pergi ke rumah sakit atau kita ke dokter, dokter akan menulis resep obat yang nanti akan diberikan kepada pasiennya. Tapi dokter itu akan menggali, berusaha mencari informasi dari pasien. Nggak mungkin ya waktu kita ke dokter lalu ditanya sama dokter sakit apa, nggak tahu. Nggak mungkin seperti itu. Pasti kita sebelum dokter tanya, kita mulai nanya, kasih tahu, "Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan, saya mual-mual, kepala saya
pusing, ya, tenggorokan saya sakit, perut saya sakit, bla 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 bla. Seringkali kita, ya, yang berbicara kepada dokter itu, sehingga dokter itu mulai, oh ya seperti ini, lalu dikasihlah resep, dan dia sudah menemukan bahwa sudah penyakitnya. Lalu kita diperiksa, ya. Setelah kita diperiksa baru dokter bilang, oh ya, panas dalam, oh ya, radang, oh iya, ada gejala-gejala yang timbul yang dapat kita rasakan. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, dokter itu mencari akar penyebab terlebih dahulu. Sesudah ketemu akar penyebabnya, maka dokter itu mendiagnosakan bahwa ibu penyakit ini, ya, sehingga dia memberikan obat tepat pada yang akan diberikan kepada ibu. Kalau kita baca dari kitab Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ke-41, kita akan menemukan satu prinsip yang dihadapi oleh setiap manusia, yaitu perahu. Ya, perahu kehidupan kita. Di sini angin topan ombak. Di sini merupakan satu permasalahan, satu pergumulan, satu beban, satu yang kita hadapi dalam rumah tangga, ya. Bapak Ibu dalam kasih itu sering kali di dalam rumah tangga kita pasti menghadapi permasalahan, baik itu berupa dengan anak, suami, istri, atau orang tua terhadap anak, ya, pasti ada. Ya, nggak ada masalah, pasti ada. Baik itu dengan penyakit, baik itu dengan ekonomi, ataupun dengan permasalahan yang tanpa kita sadari. Di saat itu kita mulai mencari kekuatan kita sendiri, kita mulai mencari kepintaran kita sendiri, kita mulai mencari kemampuan kita sendiri, kita mulai mencari jalan keluar kita sendiri, ya. Kita lalu mengadu kepada suami, kita mengadu kepada anak, atau mengadu kepada istri, atau mengadu kepada cucu atau kepada mantu. Lalu mereka mulai berkata bla 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 begini. Tapi setelah kita jalanin, akhirnya sia-sia, tidak mencapai tujuan, dan akhirnya kita mulai menyalahkan. Kamu sih bilangnya begini, kamu sih bilangnya begini, ya. Dan tiba-tiba kita mulai, ya, saling menyalahkan, dan mulai kita mulai berdiam diri, tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal di saat kita menghadapi masalah dalam rumah tangga, selalu kita doa, Tuhan, biar rumah tanggaku tetap dalam keadaan bahagia. Tapi saat kita dihadapi dengan ombak yang besar, topan yang besar, kita lupa bahwa dalam hidup kita ada Yesus yang penuh kasih menolong kita. Anda Bapak Ibu dalam kasih Kristus, ya, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan salah kita fokus kepada permasalahan kita, lalu kita dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita sendiri kita bisa lakukan itu. Tidak. Kita lihat seperti murid-murid, ya, pada saat itu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah di dalam perahu itu, dia tertidur, dan adalah angin topan datang, perahu itu mulai penuh dengan air, dan hampir tenggelam perahu itu. Murid-murid itu sudah mengeluarkan dengan tenaga, dengan sekuat tenaga, dengan cara mereka, ya, mungkin layarnya, ya, mungkin dengan alat-alat yang dia punya, dia miliki, dia udah semua tenaga, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya hampir saja kapal itu tenggelam. Tapi di tengah itu dia mulai ingat Yesus. Bahkan dia berkata, Guru, bangun, kita hampir tenggelam dan kita hampir binasa. Bapak Ibu dan kasih Kristus, hari ini kita fokus kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu Dia terlalu baik dan kita. Ya, jangan mengeluarkan
fokus pada masalah yang muncul, namun kita diam berdiri. Jangan kita fokus kepada masalah lalu kita tidak mau lagi dekat kepada Tuhan. Tapi setiap ada masalah, biar kita cari akarnya. Amin. Akarnya adalah kita datang kepada Tuhan, karena Dia akan menyelesaikan semua masalah itu. Namun kadang-kadang justru kita lah yang akan membereskan setiap masalah kita dengan kita sendiri. Kita merasa, oh saya lebih bisa, ya, mama papa diam aja, saya bisa mengatasi semua itu. Jangan bapak dan ibu, nanti kita datang kepada Tuhan. Minta tangan Tuhan, campur tangan, minta Tuhan memimpin kita, karena kita tahu sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan menjadikan doa buat Tuhan. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, waktu saya sakit hampir 2 minggu, saya sekeluarga dengan keluarga saya dan teman saya. Saya pergi ke dokter, periksa darah tidak ada masalah, ya, tapi tidak mau makan, tidak mau minum. Ya, saya pergi lagi ke puskesmas, periksa darah bagus juga hasilnya. Ya. Sampai-sampai saya mulai merasakan diri saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu saya minta ampun sama Tuhan. Di saat saya minta ampun sama Tuhan, di saat saya mengandalkan Tuhan, Tuhan mau kasih jawaban. Saya pergi ke satu dokter, lalu dikatakan bahwa lambung saya infeksi. Bapak Ibu dan kasih Kristus, seringkali kita mengandalkan kemampuan kita, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, seringkali penyakit yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, saya masih bisa. Tapi hari ini kita minta ampun Tuhan, kita minta Tuhan yang akan campur tangan. Saat ini Bapak dan Ibu dan kasih Kristus, ya, kita nggak tahu kapan berakhir. Sampai maaf kata di daerah sini sudah zona merah. Nggak bisa lagi kita keluar rumah, nggak bisa lagi kita bergaul, nggak bisa lagi kita berkunjung. Kita hanya berdiam rumah. Apa yang kita lakukan dalam berdiam rumah? Berdiam di bawah Tuhan. Amin. Karena kita tahu hanya Dia jalan hidup kita. Bapak Ibu dan kasih Kristus, hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita berdoa terus. Kita minta ampun sama Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam kita. Ini saat-saat ini kita butuh pertolongan Tuhan dalam ekonomi kita, dalam pekerjaan kita, dengan saudara-saudara kita. Hari ini kita datang menyerahkan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu dalam kasih Kristus, kita dan kita siapkan untuk perjalanan kudus. Kalau di tangan Bapak Ibu ada perjalanan kudus, kita akan siapkan hati kita. Kita akan angkatkan pujian, salibnya, selama mulia. Kita pegang roti, tangan kanan kita di atas kepala kita lebih tinggi lagi.
ini kita ada, kita diberi kesehatan. Kita ada karena kasih Tuhan begitu besar buat kita. Kita akan mempersiapkan dan kita akan makan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya, perjamuan kudus ini menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, bahkan menjadi pemulihan dalam hidup kita. Kita akan makan roti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada semua orang dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini lebih tinggi lagi di atas kepala. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku dalam perjanjian yang kutumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Bapa kita akan minum bersama-sama. Syukur kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita ada karena kasih setia Tuhan, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan, maka kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Walaupun seringkali kita emosi, seringkali kita berkata, Tuhan bagaimana usaha saya, Tuhan bagaimana pekerjaan saya, Tuhan bagaimana ekonomi saya, Tuhan bagaimana penyakit saya yang saya hadapi. Tapi hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Kalau Tuhan terlalu baik buat kita. Belajar kita mengucap syukur. Kita mengundang Yesus dalam rumah tangga kita. Kita tetap mengundang Yesus dalam kehidupan kita untuk tetap berjalan. Dan kita tahu Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang indah dalam kita. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami mengandalkan kemampuan kami mengandalkan kekuatan kami mengandalkan kekayaan kami mengandalkan kepintaran kami. Ampuni kami Tuhan. Di saat ini Tuhan kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Di saat ini kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam ekonomi kami, dalam rumah tangga kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jangan Kau tinggal jauh dari kami Tuhan, tapi biarlah kami lebih dekat lagi Tuhan. Kami lebih berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Kami lebih Tuhan mengucap syukur. Kami lebih dekat Tuhan dalam doa pujian penyembahan. Kami lebih mengandalkan Kau Tuhan, karena kami tahu Tuhan semua ada rencana yang indah, ada jalan terbaik. Bahkan Tuhan akan membuka, Tuhan akan memulihkan, bahkan Tuhan akan campur tangan apa yang saat ini kami butuhkan, gereja yang butuhkan Tuhan. Bahkan juga Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kalau siang ini kami sudah di perjamuan kudus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau pakai kami terus Tuhan, untuk kami berdiam diri, untuk kami lebih dekat lagi. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu ya Bapa di BI Trikora. Mungkin saat ini Tuhan mereka butuh kasih sayang-Mu Tuhan. Mungkin mereka sudah jenuh Tuhan. Mungkin mereka sudah berputus asa Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Kau jangan tinggalkan mereka Tuhan. Kau memberkati terus Tuhan jemaat di BI Trikora Tuhan.
ini ya Bapa. Kau pulihkan Tuhan kesejahteraan. Bahkan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami sedang sakit Tuhan, yang ada di rumah sakit. Mungkin Tuhan mereka tersendiri Tuhan. Mungkin mereka sedang koma Tuhan. Atau mungkin mereka sedang berputus asa Tuhan. Tangan-Mu Tuhan. Kau topang mereka, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Jangan mereka berputus asa Tuhan. Tapi biar mereka lebih dekat lagi ya Bapa. Kau berikan semua mujizat makan nyata Tuhan kepada saudara-saudara kami ya Bapa yang saat ini mereka di rumah sakit. Bahkan juga kami berdoa Tuhan untuk para medis Tuhan yang bekerja, yang menjadi Tuhan panglima perang Tuhan dalam berperang di saat-saat ini ya Bapa. Biar mereka tetap dalam kasih-Mu Tuhan. Mereka tetap dalam kesehatan yang Kau berikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Bila saat ini Tuhan kami mau belajar lebih dekat lagi. Ombak topan, penyakit apapun yang kami hadapi Tuhan. Permasalahan apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami tahu kami tidak sendiri. Tapi Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati kami semua Tuhan. Jadikan kami untuk lebih tetap setia bertekun dalam doa. Dan doa dan ucapan syukur kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin.